Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua tetap mengalami anugerah penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau boleh memberikan kami anugerah kembali untuk menikmati hari ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan hikmat bagi kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah firman ini juga boleh menghidupi kegiatan maupun apapun yang kami lakukan pada hari ini. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakannya, dan biarlah dia juga boleh memberitakannya sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang disiplin. Satu hal yang tidak menyenangkan, tapi memiliki tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar komentar dari beberapa rekan orang Kristen yang mengatakan, menjadi orang Kristen itu ternyata nggak mudah ya. Ada aja loh berbagai persoalan dan tantangan yang terus berdatangan. Rasanya tuh kayak mau putus asa aja deh. Apalagi melihat banyak tawaran-tawaran dunia yang sepertinya lebih menguntungkan kalau kita tidak menjadi orang Kristen. Wah, Bapak Ibu Saudara, ketika melihat kondisi yang sulit, mungkin bagi kita bisa memiliki pemikiran yang demikian. Dan sangat mungkin kondisi itu membuat orang Kristen menjadi mengalami sebuah kebimbangan. Bahkan mungkin di dalam benak kita dapat muncul pertanyaan demi pertanyaan. Benarkah Allah menyayangi kita? Mengapa Dia membiarkan kita tenggelam di dalam penderitaan? Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Tuhan bisa saja mengizinkan dan memakai kondisi yang sulit, bahkan mungkin penderitaan sekalipun, untuk mengajar kita dan menjalankan rencana besarnya bagi kehidupan kita. Di sini kita akan melihat bahwa penderitaan tidak menggagalkan kasih Tuhan kepada kita. Sebaliknya hal itu justru menjadi bukti dari kasih tersebut. Allah mengasihi kita di dalam dan melalui penderitaan. Terdengar unik, bukan? Mari kita belajar dari kitab Ibrani 12 ayat yang ketiga hingga yang ke-9. Demikian bunyinya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Bapak Ibu Saudara, melalui surat Ibrani ini kita bisa membayangkan apa yang menjadi kondisi dari orang percaya pada waktu itu. Orang-orang percaya mengalami penganiayaan, dipenjara, menghadapi ajaran sesat. Kondisi yang demikian membuat iman mereka menjadi lemah dan mulai putus asa. Namun di dalam kondisi yang demikian, penulis surat Ibrani justru melihat ini adalah bagian dari rencana Allah untuk mengajar atau mendisiplin orang-orang percaya untuk kuat dan bertahan teguh di dalam iman. Penulis surat Ibrani menggambarkannya seperti pengajar yang diberikan oleh ayah kepada anaknya. Kasih Allah kepada kita sama seperti orang tua yang mendidik anaknya. Ketika orang tua mengajarkan anaknya, seringkali anak salah memahami dan tidak mengerti maksud baik dari didikan orang tuanya. Anak juga mungkin saja menganggap pengajaran itu sesuatu yang sulit, membatasi, tidak menyenangkan, bahkan mungkin mereka menganggapnya sebagai sebuah penderitaan. Hal yang sama dengan apa yang Allah izinkan terjadi pada kehidupan orang-orang percaya. Terkadang kita mungkin gagal melihat alasan dan tujuan di balik situasi yang Allah izinkan bagi kita. Sebagai orang tua, ketika kita mendisiplinkan anak kita, baik dalam konteks hukuman, pencegahan, maupun pendidikan, tentu itu semua kita lakukan atas dasar kasih.
ada tujuan positif di balik semuanya itu. Disiplin akan membentuk dan menguatkan. Sebaliknya, sikap yang memanjakan malah menjadi melemahkan dan membawa kepada kehancuran pada akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita melihat bahwa kondisi sulit dan penderitaan tidaklah mengaburkan kasih Allah. Sebaliknya, kesusahan ada sebagai salah satu bentuk disiplin yang membuktikan dua hal yang indah, yaitu kasih Allah kepada kita dan status kita sebagai anak-anak Allah di ayat yang tadi kita baca. Dua-duanya merupakan hal yang luar biasa bagi kita. Allah memperlakukan kita dengan sungguh-sungguh karena kita bukan anak-anak gampang. Sebagai anak mungkin merasa tidak nyaman ketika kita menerima disiplin. Namun sebenarnya lebih tidak nyaman lagi jikalau tidak dianggap sebagai anak. Hal inilah yang Allah perbuat pada kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, nasihat ini perlu kita perhatikan dengan seksama. Situasi hidup yang kita alami mungkin tidak akan banyak berubah. Namun kiranya dengan kebenaran dan pemahaman akan kasih Allah yang terus ditanamkan pada diri kita, akan memberikan dampak yang berbeda di dalam hidup kita. Yaitu hidup yang diisi dengan teguh akan iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kiranya Allah menolong kita semua, Solideo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami semua. Dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.